35 peserta telah berjuang hingga menjadi 21 besar, berlanjut 16 besar, dan saat ini telah mencapai 15 besar. Dari seleksi 15 besar kali inilah akan diperoleh 10 besar. Tak hanya itu, kelompok 10 besar ini layak dan berhak melakukan perjalanan studi tour ke UAE, Dubai, dan Abu Dhabi. Dan 2 orang yang tereliminasi dari 15 besar ini akan mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali bersaing dengan 10 besar nantinya. Wah, siapakah yang berhak melakukan studi tour ke UAE, Dubai, dan Abu Dhabi? Dan siapakah yang akan mendapatkan kesempatan kedua? Inilah I Am Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di I Am Presiden, the reality TV show Academy Program tahun 2012-2013. Bersama saya Ica Aninda. Dan saya Denny Eka, tentunya dalam acara ini nantinya kita akan menemukan para calon pemimpin muda yang inspiratif, dinamis, berkualitas untuk visi negara Republik Indonesia di tahun 2030. Dan tentunya saat ini kita sudah memiliki 21 finalis yang berhasil sedikit lebih dekat untuk meraih gelar I Am Presiden yang pertama dan juga hadiah total senilai 1,7 miliar rupiah. Dan seperti episode kemarin Ica, bahwa dari 21 finalis nantinya akan mengemukakan visi dan misi mereka yang dibagi dalam 5 tema, yaitu antara lain politik, kemudian ekonomi, ada lalu juga pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan juga sosial budaya. Dan seperti biasa, sebelum kita menyaksikan penampilan dari para finalis, akan kita perkenalkan dulu Dewan Juri yang akan bertugas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Dr. Aris Armunigar, SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga dengan prestasi peraih gelar doktor termuda, serta trainer pengembangan kepribadian, public speaking, dan entrepreneurship di beberapa event. Apa kabar Bu Monik? Juri kita yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Asmi, Presiden Director PT CMG Global, Program Director I Am Presiden, peraih kualifikasi di BA in Management International American University Los Angeles, MBA in Management California State University USA, BBA in Management Asian Institute of Management Philippines, dan Leadership Program di JFK Harvard Business School of Government Boston USA, dan juga selaku Ketua Dewan Juri. Selamat datang Bapak. Juri kita yang ketiga, Bapak Puji Karyanto SSM Hum. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan juga peneliti pada unit kajian kebudayaan di Jawa Timur. Apa kabar Pak Puji? Wow, pastinya. Dan kali ini juga nggak kalah tegas nih. Walaupun masih relatif muda, tapi finalis kita yang satu ini, seorang wanita, juga nggak kalah oke dengan finalis pria nih. Wow, dengan membawa tema pertahanan dan keamanan, langsung saja ini dia. Asmaul Husna. Bertahta engkau di tengah samudra, elok nan anggun di atas katulistiwa, kokoh dan tak teruntuhkan. Inilah negeriku, Indonesia yang kucinta. Menghadapi isu-isu keamanan global, kita juga harus menghadapi isu keamanan domestik, seperti
separatisme, radikalisme, dan konflik komunal. Untuk itu, sebagai Presiden 2030, saya menetapkan Indonesia negara K3. Negara kuat dalam keamanan dan ketahanannya. Bagaimana terobosan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan kerah putih? Soal kejahatan kerah putih atau mungkin yang sekarang terlihat adalah korupsi yang banyak. Nah, di sini tetap pada pendirian saya soal Bukan pendekatan. sekedar korupsi, Bu. Kejahatan kerah putih itu kejahatan yang kalau dilihat secara sepintas itu bukan kejahatan. Tetapi kalau ditelusuri ke dalam, itu akan terlihat sebagai sebuah kejahatan yang terdesain secara sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya tetap pada program saya yang pertama melalui pendekatan pendidikan, yakni melalui modifikasi kurikulum. Karena ketika seseorang dididik dari kecil, maka besarnya dia akan terbiasa. Mungkin ini cara kuno, mungkin orang berbicara bahwa itu udah kita lakuin dari kecil. Tapi secara sadar atau enggak, kita dari kecil aja sudah dibiasakan berbohong oleh orang tua kita. Bagaimana ketika orang tua kita dicari oleh seseorang, terus dia bilang, bilang aja mama nggak ada. Itu kan satu udah dianggap sebagai sebuah kejahatan. Akhirnya seorang anak yang terbiasa kayak gitu, besarnya pun sesuatu yang nggak dianggap dia jahat, akhirnya dia lakukan. Yang padahal kalau ditelisik lebih lanjut, itu adalah sebuah kejahatan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Asmaul Husna. Wah. Seru ya. Dan Seru. kali ini kita akan hijrah ke Pulau Kalimantan. Di Wow. garis khatulistiwa kita ada finalis dari Pontianak. Dengan membawakan tema ekonomi. Ini dia Aditya Pradewo. Rakyat Indonesia yang saya cintai. Pada saat kita berbicara mandiri, kita tahu itu berhubungan dengan sumber daya manusia. Pada saat kita berbicara tentang manusia, kita tahu harus ada kesejahteraan manusia. Pada saat kita berbicara tentang kesejahteraan, kita tahu bahwa ada satu hal yang terkait di dalamnya dan sangat penting, yakni adalah permasalahan perekonomian. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda semua dimanapun Anda berada untuk mendengar dan melihat apa yang akan kita tuju sebagai negara Indonesia untuk menuju perekonomian yang lebih baik. Bangsaku, bangsa Indonesia. Sudah saatnya kita membawa negara Indonesia menuju gerbang emas dunia. Saya mendengar pidato yang cukup komprehensif sekali, Terima yang kasih. menekankan macam mengejar waktu. Benar sekali. Saya akan Seperti mencoba. seorang pemimpin aktivis yang saya lihat Anda sedang berpidato di depan. Saya curiga Ibu Monik ini bukan rakyat biasa. Memang saya bukan rakyat biasa, tapi saya Begini rakyat Ibu, jelata. mungkin ya. Dan finalis kita satu ini datang dari Manado. Beliau adalah kandidat doktor di Universitas Indonesia. Wow. Luar biasa ya. Dan pernah aktif dalam tim kesenian yang sudah beberapa kali membawa harum Indonesia di berbagai negara. Ya, dan kabarnya Ha-ha. dia sangat piawai sekali dalam menari. Menari. Wah, Nanti kita tantang ya. Saya sepertinya hostnya pengen nih. Kira-kira gimana hebatnya si Finalis peserta satu ini ya. untuk menari ya. Dan sepertinya cocok sekali ya dengan tema yang akan dia bawakan, yaitu sosial dan budaya. Dewan Juri dan pemirsa, ini dia Heart Runtuwene dari Manado. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Karena rakyat Indonesia yang mengawal saya, sejak saya terpilih sampai saat ini, saya kira kita sudah aman dan tentram bersahaja. Saya tidak perlu dikawal lagi. Tolong kembali saja, di sebentar Anda balik lagi. Saudara, seperti apa yang saya pakai ini merupakan jati diri bangsa. Saat ini sudah terdaftar sebagai World Heritage, sebagai warisan
dunia. Batik dan keris. Dan banyak lagi yang saya pakai seperti ini. Ini pemberian dari rekan saya di Sulawesi Utara. Namanya kain bentenan. Dan masih banyak lagi mungkin yang seperti yang saya pakai ini peci. Ada orang mengatakan ini peci Soekarno. Tapi setiap pejabat negara, baik yang saya lantik maupun sampai di tingkatan yang paling rendah, mereka memakai ini untuk prianya, melambangkan nasionalisme. Ketika dia dipilih, maka loyalitas untuk partainya selesai. Rakyatku, pemilik republik ini, akhirnya marilah kita bergandeng tangan bersama, kita maju ke depan, ke lehara yang lebih baik lagi. Saya mohonkan dukungannya, dan akhirnya berenang menyelam sungguh senangnya. Apalagi ditemani Ibu Monik. Sungguh senang di Indonesia karena nyaman dan menarik. Indonesia bisa, kita bisa. Mau rakyatku? Bagaimana tanggapan Bapak Presiden sebagai Presiden pada 2030 tentang istilahnya tanggapan perkawinan sejenis ataupun perkawinan integrasi kaum beda agama? Syukurlah kita memiliki jati diri bangsa, jiwa Pancasila, salah satunya kemandirian, dan itulah integritas sosial budaya kita. Dunia lahir mungkin boleh sekawin sejenis, tapi Indonesia tidak bisa. Apalagi revisi Undang-Undang Perkawinan ternyata sudah mengesahkan hak itu, dan saat ini kita tinggal menjalankannya. Dan kita yakin bahwa jika jati diri terus terpisah integritas kita, bahwa pernikahan tidak ada sejenis, itulah Indonesia. Dimanapun kita sudah berjalan, saya sudah turun setiap desa, kota, kabupaten, semuanya tidak ada suatu lembaga adat, suatu lembaga budaya yang melegitimasi akan pernikahan sejenis. Untuk itu, sebagai jati diri bangsa, kita harus pertahankan itu. Terima kasih. Ya, memang di babak 21 besar ini kita memang akan mengenal lebih dekat dengan para finalis. Seperti finalis yang satu ini yang hobinya menyanyi, dan suaranya memang wow, luar biasa. Luar biasa ya. Ya, denger-denger nih, sudah punya album dia. Oh iya? Iya, presiden zaman sekarang kan hobinya bikin album, Denny ya, betul kan? Dan beliau adalah juga seorang doktor dari IPB dan lulus tahun 2010 dan datang jauh-jauh dari Makassar. Presiden kita yang wanita satu ini akan membawakan tema tentang politik dan hukum. Ini dia, Dr. Andi Nurlinda. Berdasarkan rapat kabinet kemarin, diputuskan bahwa roh daripada visi dan misi Indonesia tahun 2030 hingga 2035 adalah politik dan hukum. Visi yang saya maksud adalah terwujudnya Indonesia yang bahagia, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Saya akan membuat beberapa regulasi, undang-undang. Dan tidak lama setelah itu saya pasti akan membuat peraturan pemerintah. Pertanyaan saya, Bu, apakah undang-undang itu selalu harus pakai peraturan pemerintah, Bu? Harusnya undang-undang yang baik itu begitu dia jadi dan berlaku itu sudah bisa berjalan, Bu, nggak usah nunggu PP-nya. Itu kesalahan masa lampau, yang mana banyak undang-undang yang ketika sudah diundangkan nggak ada PP-nya, mandul, Bu. Apakah kesalahan itu akan diteruskan pada era Ibu? Saya yakin kok kelihatannya iya ya, Bu ya. Terima kasih Ibu Monik. Ibu bertanya kepada seorang ahli gizi, kebetulan Presiden sekarang adalah ahli gizi. Jadi saya kalau menjawab mungkin hanya mengatakan sependek pengetahuan saya setelah berbincang sejenak kemarin dengan pembantu saya. Ya, informasi yang diberikan mengatakan bahwa hal itu masih penting. Jika seorang presiden berwibawa, maka peraturan pemerintah itu akan diikuti. Dan menurut saya itu merupakan tugas saya untuk membuat peraturan pemerintah. Kita lihat saja nanti, apakah masyarakat mau mengikuti atau tidak, itu
tergantung dari kewibawaan dari seorang Masalahnya bukan itu, presiden. Bu. Masalahnya bukan itu, Bu. Masalahnya bukan karena presidennya baik diikuti atau tidak, tapi permasalahannya adalah konektivitas tadi, keharusan tadi. Setahu saya yang hanya rakyat jelata ini, undang-undang yang baik itu ketika diundangkan tidak selalu memerlukan PP gitu, peraturan pemerintah kan karena di bawahnya, Bu, kan gitu. Saya curiga Ibu Monik ini bukan rakyat biasa. Memang saya bukan rakyat biasa, tapi saya Begini, rakyat Ibu. jelata, Bu. Mungkin ya menurut saya kalau memang berasal dari rakyat jelata, sudikah Ibu menjadi pembantu saya di bidang hukum dan HAM? Mohon maaf Ibu, bukannya saya menolak satu kehormatan yang begitu besar, tapi saya memang seorang pembantu, Bu, di rumah saya sendiri. Jangan tersinggung dulu, Bu. Ya. Pembantu presiden itu kan adalah menteri. Jadi saya mengangkat Ibu, tolong mungkin kalau memang bersedia, pihak kepresidenan juga akan menjemput Oke lah, Bu, CV mau Ibu saya, mau, untuk Bu, menjadi saya. seorang menteri Oke, hukum Bu. dan HAM. Oke, Bu. Mau dong, apa sih yang nggak mau untuk Ibu gitu kan? Apapun saya lakukan untuk Ibu dan untuk bangsa ini. Boleh deh, Bu. Saya tunggu nanti kapan orang kepresidenan datang ke saya. Bapak itu presiden yang sombong gitu. Kenapa bisa sombong, Bu? Sombong, nggak asik, tapi so asik cenderung lebay. Baik, finalis yang satu ini juga masih membahas tentang sosial dan budaya. Dan memang dia datang dari kota yang dikenal dengan kental sekali dengan kebudayaannya ya. Dari Yogyakarta kali ini, inilah M. Aulia. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, Indonesia mempunyai kekayaan dan keberagaman budaya. Ini merupakan hasanah dari bangsa yang tak ternilai harganya. Namun, kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola kebudayaan ini. Globalisasi yang mengalir deras menjadikan kepribadian dan karakter bangsa menjadi luntur. Namun, globalisasi tidak perlu kita takuti. Akan jauh lebih bermanfaat apabila kita mampu mengkolaborasikannya dengan kebudayaan bangsa kita. Ada satu hal yang menarik terkait dengan program Bapak, yakni pemanfaatan kebudayaan untuk pemenuhan ekonomi. Betul. Devisa, pariwisata dan sebagainya. Selama ini sebelum era kepemimpinan Bapak itu yang terjadi untuk program-program semacam ini memang indah di atas kertas, tetapi yang terjadi adalah pemerkosaan budaya. Apa contohnya? Misalnya atas nama pariwisata, wayang yang sangat filosofis terkait dengan waktunya, paklirannya dan sebagainya dipaksa dan terpaksa untuk hanya diperas menjadi 2 jam. Contohnya. Demikian juga banyak upacara-upacara adat di berbagai daerah yang sesungguhnya belum waktunya dilaksanakan. Tapi atas nama devisa dan pariwisata kemudian dipaksa untuk dilaksanakan. Hal-hal seperti ini seolah-olah menarik di atas kertas tadi. Tetapi kenyataannya justru yang terjadi kebalikannya. Mereka melakukan, saya katakan tadi istilah saya, melakukan pemerkosaan terhadap berbagai kebudayaan daerah yang mestinya sesuai dengan program Bapak tadi yang menjadikan karakter dan jati diri ada di dalam kebudayaan itu menjadi hilang semuanya. Dan yang ada tinggal yang artificial, tempelan-tempelan saja dan tidak ada maknanya sama sekali buat masyarakatnya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Puji. Inilah yang akan saya ambil kebijakan dalam hal pemerintah saya mengenai tentang bagaimana budaya itu sendiri. Saya sudah mengatakan, yang pertama adalah dalam pengelolaan budaya itu adalah komunikasi yang sinergis antara negara, antara daerah, dan juga masyarakat dan ahli budaya itu sendiri. Kita mengadakan yang namanya sebuah pertemuan sebelum kita
ingin menunjukkan bahwa ini sebagai desa wisata, ini sebagai proyek bagi kita. Apakah kita ingin menjadikan ini sebagai peningkatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut? Apakah ini hanya ingin sebagai pelestarian saja? Apakah ini hanya ingin sebagai pusat studi budaya ataupun yang lainnya? Seperti itu, Bapak. Yang kedua, kami sebagai pemerintah tentu akan mengawal ini dari mulai investasi, promosi, pemasaran ke internasional tentang hal-hal tersebut dan juga tentang sumber daya kualitas manusia sendiri yang harus kita latih terlebih dahulu agar nantinya ketika wisatawan asing atau masyarakat internasional datang, dia tidak seperti orang-orang yang masih belum bisa menerima pluralisme ataupun saling menghargai tersebut. Dan finalis yang satu ini bisa dibilang dia sangat beruntung. Dia Betul. merupakan finalis ke-21 dan mendapatkan hak prerogatif dari Dewan Juri tentunya, Betul. mendapatkan wildcard dan bisa bergabung di 20 besar kali ini. Dan memang Dewan Juri menilai peserta ini dianggap layak untuk terus maju ke babak selanjutnya karena memang ada nilai-nilai plus yang mungkin pada saat pemilihan, pada saat Dewan Juri bersidang ada hal-hal yang mungkin belum bisa dipertimbangkan. Dan akhirnya Dewan Juri memutuskan bahwa finalis kita satu ini masih layak untuk melaju menjadi finalis ke-21 AM Presiden. Langsung aja kalau begitu, ini dia Agung Giantoro. Kalau tadi pas Pampres, sekarang Sekpres, Sekretaris Presiden. Mbak, ini tolong pidato saya difotokopi aja, dikasih pada seluruh rakyat Indonesia, karena saya tidak biasa pidato baca teks. Kepala negara yang baik, segala persoalan bangsa, negara, dan rakyatnya, beserta solusinya harus sudah ada di kepalanya. Pada pidato kenegaraan saya yang kedua ini, saya ingin mengelaborasi lebih jauh tentang program ekonomi yang pernah saya sampaikan pada pidato sebelumnya. Saya ingin memaparkan gambaran perekonomian nasional masa depan seperti apa. Dan saya menyebutnya, judul pidato saya ini adalah Roadmap Perekonomian Nasional Masa Depan. Bisa disingkat Roma Irama. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tak ada satupun bangsa yang bisa maju dan besar tanpa mengembangkan perekonomiannya secara maksimal. Lihat Eropa abad 18 dengan kapitalisme klasiknya. Lihat Jepang abad 19 dengan developmental state-nya. Lihat Amerika abad 20 dengan neolibnya. Dan kini Cina dengan sistem ekonomi pasar sosialisnya. Dan pemerintahan saya akan mengembangkan sistem ekonomi terbaru di dunia, khas Indonesia, yang saya menyebutnya sistem ekonomi pasar kebangsaan atau sistem ekonomi konstitusi. Entah nggak tahu kenapa saya nggak suka sama Bapak. Gitu ya. Saya suka sama Ibu. Biasa itu, Pak. Satu yang saya tangkap dari Bapak itu presiden yang sombong gitu. Kenapa bisa sombong, Bu? Sombong, nggak asik, tapi so asik cenderung lebay gitu ya. Saya kan bukan Saiful, Bu. Apalagi kenapa? Saya kan bukan Saiful. Siapa lagi ngomong Bapak Saiful? Kayak Rahmat, nggak Presiden sama tetangga, sekali Bu. emang. Jauh. Kenapa saya katakan Bapak teramat sombong tadi? Banyak hal yang Bapak katakan, misalkan banyak kejelekan-kejelekan yang merupakan produk dari masa lalu itu dipaparkan. Sehingga Bapak ingin memaparkan bahwa, ingin mengesahkan bahwa nanti di era kepemimpinan saya itu mah libas habis, gak ada lagi. Coba lihat pertumbuhan ekonomi yang katanya bagus, nah berarti kan itu produk masa lampau, Pak. Sedangkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya dan juga sejarahnya. Sedangkan Bapak tidak lakukan itu. Tengil banget gayanya Bapak nih kan gitu. Tengil banget. Sehingga terus kalau perlu menteri saya nggak usah pakai crown, pakai andong. Walah, lebay itu Pak. Lebay Pak. Bapak mau membawa Indonesia menuju, misalkan menuju mercusuar dunia, menuju supaya orang-orang menginternasionalisasi kita. Tapi begitu lihat menterinya naik andong, menterinya naik becak gitu loh. Padahal becak itu tidak boleh masuk ke jalan-jalan yang protokol. Lah sekarang jadinya nggak karu-karuan gara-gara Bapak gitu kan. Jadi dari sini saya bisa menilai bahwa pemimpin semacam apa yang sedang saya hadapi semacam ini. Yaitu tadi satu kata, tengil gitu.
apakah Mudrikan akan lolos atau harus pulang pada malam hari ini? Selamat datang kembali di I Am President, the reality TV show Academy Program tahun 2012-2013. 21 finalis sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah mengemukakan visi dan misi mereka dan juga menjawab pertanyaan Dewan Juri dengan sempurna. Dan kita akan memanggil mereka satu persatu. Akan kita tentukan apakah mereka akan lanjut atau pulang pada malam hari ini. Dan untuk yang pertama, kami panggil Isna Nurfitria. Isna Nurfitria dengan visinya tentang pendidikan bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Dia datang dari Surabaya. Dan Isna, selamat, kamu melaju ke babak selanjutnya. Abdul Jabar. Abdul Jabar dengan tema politik dan hukum. Sempat berdebat dengan Dewan Juri dan juga bisa mengemukakan, menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dengan baik. Apakah dia harus pulang ataukah akan melaju ke babak selanjutnya? Abdul Jabar. Selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Khairul Rijal atau Gus Rijal. Finalis kita satu ini datang dari Surabaya dan sangat berkarakter. Tetapi kata Dewan Juri, karakter saja tidak cukup, Ica. Betul. Penguasaan materi juga dibutuhkan di sini. Lanjut atau pulang? Gus Rijal. Gus Rijal, mohon maaf. Anda harus bergabung dengan teman-teman Anda. Selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Sudah 3 finalis yang terpilih. Ya. Selanjutnya kami panggil Fitratul Ihsan. Fitratul Ihsan dengan membawa tema pertahanan dan keamanan. Dia menguasai bahasa Inggris. Betul. Dan seperti yang Dewan Juri bilang, penguasaan bahasa Inggris bukanlah segala-galanya, Ica. Betul, karena seorang presiden Indonesia diwajibkan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan Fitratul Ihsan. Maaf, kamu harus terhenti saat ini. Silakan Fitratul Ihsan untuk maju. Untuk bisa mengambil beri tepuk tangan yang meriah untuk Fitratul Ihsan dari Makassar. Baban Sarbana. Baban Sarbana, kali ini beliau mengambil tema tentang pendidikan. Dan finalis yang satu ini sangatlah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, Ica. Betul, dan dikenal sebagai presiden yang romantis. Tapi apakah kemulusan pada kemarin, pada saat dia memaparkan visi dan misi, akan melancarkan jalannya atau akan membawa pulang? Baban Sarbana. Selamat, kamu lolos ke babak selanjutnya.
Selanjutnya, silakan bergabung Lamema. Lamema, finalis dari kota Surabaya yang terkenal sebagai Barack Obamanya IM Presiden Indonesia. Tetapi menurut Dewan Juri, Lamema belum layak untuk disebut sebagai Barack Obama. Lalu apakah Lamema akan sukses untuk melaju ke babak selanjutnya? Lamema. Maaf Lamema, kamu harus pulang pada malam hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Lamema. Apakah Mudrikan akan lolos atau harus pulang pada malam hari ini? Mudrikan. Mudrikan. Silakan Anda bergabung dengan Gus Rizal. Anda lolos ke babak selanjutnya. Saparudin. Saparudin adalah ayah dari 8 orang anak dan datang dari kota Makassar. Pada babak 41 besar kemarin, Saparudin bisa memaparkan visi dan misi dengan baik. Tetapi pada babak 21 besar kemarin, agak sedikit menurun performnya. Dan Dewan Juri sempat kecewa dengan Saparudin. Lalu apakah Saparudin tetap diberi kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya? Dan Saparudin mohon maaf, sepertinya Anda harus lama berpisah dengan anak Anda karena Anda lanjut ke babak selanjutnya. Tampak di sini Nampaknya, hadir betul. istri dan juga anak ke-8 ke-8, ya. dari Saparudin yang memberi support kepada ayah tercinta. Yang di atas tadi adalah istri dan juga anak ke-8 sekaligus anak terakhir katanya ya. Muhammad Saiful. Muhammad Saiful, finalis yang mewakili Kota Bandung, yang kita semua tahu bahwa Bu Monik sepertinya memang ngefans nih sama Saiful ini ya. Tetapi Ja, dukungan dari para penonton dan juga Bu Monik saja tidak cukup. Betul. Karena dalam hal ini masih banyak yang dinilai apakah dia berhak untuk lanjut atau harus pulang pada malam hari ini. Dan keputusannya adalah Muhammad Saiful. Selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya kami panggil Yen Afrianti. Yen Afrianti, Monjang Kota Bandung. Yang merupakan idola dari 2 dari 3 juri kita. Tentunya merupakan salah satu finalis yang menjadi favorit bagi penonton dan juga Dewan Juri, Ca. Betul. Tapi apakah itu cukup untuk membawa dia ke babak selanjutnya? Yen Afrianti. Mohon maaf, Anda harus tetap ada di Jakarta. Anda lolos babak selanjutnya.
para finalis lainnya ya. Tapi apakah itu cukup untuk mengantarkannya ke babak selanjutnya? Dan keputusannya adalah kita akan lanjutkan kembali proses eliminasi ini. Dan sekarang silakan bergabung Yawaris Abdillah. Yawaris Abdillah yang membawa tema ekonomi. Apakah Yawaris Abdillah akan pulang pada malam hari ini? Dan keputusannya adalah Yawaris Abdillah, selamat, kamu lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya, Dara dari Aceh yang juga pemenang pra audisi, Shirley Anavita. Nampaknya Shirley punya banyak sekali fans di sini ya, Denny. Tetapi apakah Shirley akan melaju ke babak selanjutnya? Dan keputusannya adalah Shirley Anavita. Selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Kita akan memanggil finalis ke-13. Faisal Arif Kamil, silakan bergabung. Presiden kita satu ini dikenal sangat berkarisma dan sangat beraura, datang dari Yogyakarta. Dan dia merupakan salah satu favorit dari Dewan Juri. Dewan Juri sempat terpukau dengan penampilannya. Dan keputusannya apakah Faisal akan pulang atau tetap berada dan bisa melaju menjadi AM Presiden, memperebutkan hadiah 1,7 miliar rupiah. Mohon maaf, sepertinya Anda harus ada di Jakarta terlebih dahulu. Karena Anda selamat, Anda melolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya kami panggil Yandi dari Pontianak. Finalis yang satu ini memiliki karakteristik yang sangat kuat. Betul. Datang langsung dari kota yang dilalui garis khatulistiwa jauh-jauh dari Pontianak ke Jakarta hanya untuk meraih gelar AM Presiden. Tapi apakah itu cukup untuk mengantarkannya ke babak selanjutnya? Karena mengingat seluruh Dewan Juri tadi mengkritik ya penampilan dari Yandi. Yandi, sepertinya Anda harus kembali ke tempat Anda karena selamat, Anda menuju ke babak selanjutnya. Selanjutnya kami panggil Samsul Alam dari Balikpapan. Finalis yang hadir di sini yang berasal dari perbatasan Malaysia dan Indonesia. Tentunya jauh-jauh ke sini memang hanya untuk satu tujuan, yaitu menjadi pemuda yang inspiratif dan bisa menjadi nomor satu
dalam I'm Presiden tahun 2012-2013. Dan selama proses audisi, Samsul Alam juga cukup memukau Dewan Juri walaupun masih ada kritik dan juga saran dari ketiga Dewan Juri. Dan keputusannya adalah Samsul Alam. Sepertinya Anda harus berkemas untuk pulang ke Balikpapan. Mohon maaf, Samsul Alam, Anda harus terhenti di episode kali ini. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Samsul Alam dari Balikpapan. Selanjutnya, finalis dari Kota Surabaya, Asmaul Husna. Saat menjuarai audisi Kota Surabaya, Asmaul Husna masih duduk di bangku SMA. Dan wanita yang terkenal dengan ketegasannya, kepintarannya dalam menjawab seluruh pertanyaan Dewan Juri, pastinya bisa menjadi salah satu favorit ya. Betul. Pada kesempatan kali ini. Tapi apakah Asmaul Husna harus bergabung dengan ketiga temannya dan harus pulang ke Surabaya atau tetap berada melaju di I'm Presiden? Asmaul Husna. Dan apakah keberuntungan masih akan tetap berpihak pada Agung Giantoro? Asmaul Husna. Selamat, kamu melaju ke babak selanjutnya. Selamat untuk Asmaul Husna. Kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu kita panggil Aditya Pradewo. Aditya Pradewo jauh-jauh datang dari Pontianak. Dan dalam penampilannya, dia cukup memukau penampilan Dewan Juri. Betul. Meskipun masih ada kritik-kritik dan juga masukan dari Dewan Juri. Apakah Aditya Pradewo harus pulang dan terhenti pada malam hari ini? Keputusannya adalah sepertinya Anda harus lama di Jakarta karena Anda selamat dan melaju ke babak selanjutnya. Selamat untuk Aditya Pradewo dari Pontianak. Selanjutnya kami panggil dari Sulawesi Utara, Manado, Hart Runtuwene. Dan keputusannya adalah Bapak Hart Runtuwene. Mohon maaf, sepertinya Anda harus meninggalkan keluarga Anda lebih lama. Anda masih tetap lanjut ke babak selanjutnya. Selamat Hart Runtuwene dari Kota Manado. selanjutnya Muhammad Aulia. Dengan usia yang relatif sangat muda, dia berhasil lolos ke babak 41 besar dan lolos ke babak 21 besar. Sungguh pencapaiannya sangat luar biasa sekali. Tetapi apakah perjalanan dari Muhammad Aulia bisa berlanjut atau harus terhenti pada malam hari ini? Dan keputusannya adalah Muhammad Aulia. Mohon maaf, kamu harus pulang pada malam hari ini.
M. Aulia ternyata tidak lolos ke babak selanjutnya. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk M. Aulia. Pemimpin muda yang sangat berprestasi dan juga berbakat. Untuk selanjutnya, Dr. Andi Nurlinda. Lulusan dari IPB di tahun 2010, hobi menyanyi dan sudah memiliki album. Dan pastinya dukungan dari seluruh masyarakat, mahasiswa, dan juga keluarga tercinta yang sudah jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk mendukung Dr. Andi untuk bisa menjadi yang terbaik di I Am Presiden 2012-2013. Tetapi, apakah Dr. Andi bisa melaju ke babak selanjutnya atau terhenti malam hari ini? Dan Dr. Andi Nurlinda. Mohon maaf, pendukung Anda harus kecewa karena Anda harus pulang pada episode kali ini. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Andi Nurlinda dari Kota Makassar. Dan akan kita panggil peserta kita yang terakhir, Agung Giantoro. Agung Giantoro adalah finalis ke-21, penerima white card, dan juga hak prerogatif dari ketiga Dewan Juri yang akhirnya lolos menjadi finalis 21 besar I Am Presiden tahun 2012-2013. Dan apakah keberuntungan masih akan tetap berpihak pada Agung Giantoro? Agung Giantoro, Anda harus bergabung dan kembali ke tempat karena Anda selamat. Anda bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan pemirsa, demikian untuk episode eliminasi. Kami harap Anda tetap menyaksikan I Am Presiden dan tetap mendukung mereka karena mereka masih bersemangat untuk mendapatkan hadiah dengan total 1,7 miliar rupiah. Dan tentunya jangan lupa saksikan I Am Presiden di episode selanjutnya di 16 besar, tentunya akan lebih menarik lagi ya. I Am Presiden, Indonesia bisa. Kobarkan semangat dan bakat kepemimpinanmu. Sampai jumpa. Saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegap batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba